Di sini saya akan akan mereview yaitu power rakitan saya itu tahun 2008. Teman-teman mungkin akan penasaran seperti apa sih power tahun 2008 di harga mulai tahun 2006 sampai 2007 sampai 2008 ya. Pokoknya ini saya rakit itu 2008, beli bahan komponennya itu mulai 2006 sampai 2007 ya, terkumpul 2008 teman-teman. Ini power 150 watt OCL teman-teman ya. Jadi nanti juga akan saya tes teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ya, boxnya itu ini dari Bell ya, tapi bukan Bell sih, bukan BELL ya, ini bukan Bell pakai T ya, ini BLL ya teman-teman, bisa lihatnya ini tulisannya di sini. Nah terus ini adalah tanggal, kita bisa lihat ya. Nah ini adalah tanggalnya, ini tanggal 9 bulan 3 2008 ya, bener-bener udah lama banget ya ini sebenarnya ya teman. Tanggal 9 bulan 3 ya 2008, kurang lebih ya ini Maret ya, Maret 2008 tanggal 9. Ini proses finishing, proses jadinya ya, proses perakitnya, jadi tanggal 9 bulan 3 2008 teman-teman. Nah oke, kita lihat bagian yang paling depan dulu ya teman-teman, kita coba. Nah ini box ya, buat dari plat ya, plat tapi tidak terlalu tebal ya. Ini dari Bell tapi pakai double L, bukan BELT ya, ini BELL ya. Pada saat itu saya adanya Bellnya ini, merek Bell gitu ini sih. Nah ini tipenya MC200 ya, MC200. Kalau dari depan ini hanya ada yaitu bass, treble, balance, sama ini adalah konektor untuk menentukan kira-kira input mana yang mau dipakai, atau input tape, tuner, CD. Jadi tinggal colok-colok aja, nanti tinggal puter ya. Ini cuma volume gitu aja teman-teman. Nah di sini hanya bass ya, bass, terus treble, balance, sama source. Nah ini adalah tempat untuk memindahkan inputnya yang mau ditaruh di tape atau CD atau tuner ya. Ini hanya stereo sebenarnya. Ini saya akan untuk volumenya itu namanya ya, tutup ya, apa itu namanya, knop. Ini aluminium, jadi memang pada saat itu harganya cukup tidak terlalu mahal sebenarnya. Kalau sekarang udah mahal ya. Kalau nggak salah satu ini ada yang 14.000, salah loh, ada yang 10.000, ada yang 14.000 sih, karena saya pernah beli soalnya. Nah ini aluminium semua di sini teman-teman. Nah seperti ini. Terus ini apa, ini sebenarnya jack input saya taruh di depan lantaran lebih praktis tuh kalau di depan ya, jadi tinggal taruh di depan. Terus kita akan lihat sisi belakangnya ya. Oke, ini adalah sisi belakang dari power amplifier saya ya. Ini adalah nih boxnya Bell stereo MC200. Ini belanja itu dari tahun 2006 sampai 2007 sampai 2008 ya. Ini adalah inputnya ya tadi. Nah ini semuanya kepake ya, jadi maksudnya itu semuanya ada kabelnya semua, jadi nggak cuma 1 2 itu, yang lainnya aksesoris enggak, ini kepake semua. Ini menggunakan jack model jepit ya, jadi bisa dicolok, ini juga bisa ya. Ini menggunakan apa ya, jack apa ya namanya, apa itu saya lupa itu namanya. Pokoknya itulah ya. Nah ini kuningan temen-temen ya, tapi ya nggak tahu kuningan asli apa enggak. Nah terus ini kipasnya ya, kipas ini sengaja saya bikin model yaitu menghisap ya, jadi udara dari dalam panas itu udah tarik keluar teman-teman, jadi bukan dari keluar di dalam. Harusnya yang lengkap itu harusnya ada keluar masuknya ya teman-teman. Nah tapi di box itu di sini ada yang namanya semacam kayak ventilasinya, tapi ini saya kasih kain agar supaya tidak debu masuk ke dalam ya. Apakah nggak panas karena penggunaan di rumah, jadi saya rasa sampai sekarang aja dalamnya ini belum pernah terganti ya, komponennya itu belum pernah ganti satupun. Nah seperti ini untuk cek AC nya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya langsung buka di dalamnya teman-teman ya. Nah ini setelah boxnya saya buka, dalamannya seperti ini ya. Saya akan bahas satu persatu apa aja sih dalamannya komponennya. Yang pertama adalah pasti ini adalah trafo ya, trafo 10 ampere. Tak coba saya kiter dulu. Nah ini trafo, saya menggunakan trafo 10 ampere merek dari Era ya. Pada saat itu harganya kurang lebih 370.
Ini CT45. Teman-teman jangan tanya sekarang harganya berapa teman-teman ya. Kira-kira hampir di harga tahun 2022 ini Desember tanggal berapa ya? Tanggal 5 ya. Tanggal 5 itu saya tanya itu katanya udah 700. Saya nggak jadi ya. Yang 5 ampere aja harganya sudah 525.000. Itu 5 ampere bel. Era pun sama. Kalau nggak salah 545 ya, masih mahalan era dikit itu. Ini trafo era yaitu CT45. Namun akan tetapi saya tidak pakai CT45. Saya menggunakan CT yaitu di CT 25 volt. Nah, ya. Karena mengingat bahwa power saya ini adalah 150 watt, maka kalau CT45 maka yang terjadi komponen di driver itu panas pasti gosong. Di CT32 masih aman. Saya taruh di 25. Terus elko-nya ini saya menggunakan elko kapasitas 15.000 mikro 100 volt, ada 4. Satu elko-nya itu kemarin saya ketemu ya, notanya itu per komponen itu ada. Itu satu elko itu 45.000. Jadi kalau 45.000 dikali 5 ya teman-teman bisa katakan aja hampir berapa? Hampir 200 ya. Kurang lebih 100 berapa ya? 180 lah ya. 4 elko 180. Kelihatan ya, ini PCB-nya aja untuk tempat saya masih apa ya, masih bikin sendiri pada saat. Terus ini saya menggunakan dioda kiprok kurang lebih 30 ampere ya, karena lebih bagus tuh dioda ampernya itu lebih gede. Terus di sini saya menggunakan trafo lagi yaitu 1 ampere ya teman-teman. Nanti kita akan perdekatkan, saya dekatkan dulu ya teman-teman ya. Nah ini saya menggunakan trafo juga, trafo 1 ampere ya. Terus trafo 1 ampere ini untuk suplai untuk kipas ya, untuk kipas ini trafo 1 ampere teman-teman ya, bisa lihat ya. Nah itu terus kita lihat itu adalah trafo 10 ampernya dari era teman-teman ya. Jadi era teman-teman bisa lihat wattnya ya. Jadi nah kita coba lihat. Nah ini trafonya dari era ya teman-teman ya. Kita ini trafonya dari era dan ada trafo juga 1 ampere teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini adalah trafo 1 ampere. Tetap saya jelaskan trafo 1 ampere 1 ampere ini saya gunakan suplai untuk kipas ini ya, kipas sama ini loh, speaker protector. Jadi kipas sama speaker protector saya kasih trafo sendiri yaitu 1 ampere ya. Kenapa? Memang saya sengaja saya sendirikan. Untuk trafo yang ekstranya, untuk VAC yang di ekstranya itu saya gunakan hanya untuk tune control sama Galaxy. Setelah itu nggak ada lagi teman-teman ya. Jadi ekstranya hanya cuma untuk saya mengangkat, yaitu mengangkat tune control sama Galaxy aja. Jadi seperti ini, di sini Galaxy dan ini tune control ya teman-teman. Jadi trafoan untuk ekstranya. Jadi kenapa kok nggak dijadikan di ekstranya? Nah karena mengingat bahwa komponen kipas ini memang kecil ya. Jadi 12 volt memang tidak begitu memerlukan tegangan yang ampere yang gede. Tapi kalau 1 ampere cukup ya. Biasanya cepet anget. Meskipun trafo ini juga gak terlalu panas sih, anget gitu aja sih, karena hanya saya gunakan untuk suplai speaker protector sama ini. Karena pernah pada saat itu saya speaker protector saya jadikan satu dengan tune control sama Galaxy, kipasnya juga yang terjadi apa teman-teman, itu ada suara kayak bunyi tapi kecil. Sebenarnya nggak begitu terlalu terdengar, mungkin kalau orang tuh nggak kelihatan terdengar, tapi saya bisa merasakan ada suara kecil, ada suara itu kecil. Itu bukan dari kipas, melainkan dari relay speaker protector ya. Dari relay speaker protector inilah akibat dari relay speaker protector itulah yang menyebabkan biasanya ada suara kereng. Nah ini semua bahannya itu dari GM semua sih ya, untuk komponen driver speaker protector Galaxy maupun tune control itu semuanya dari GM semua teman-teman ya. Terus saya menggunakan pendingin, ini menurut saya salah satu power yang bersejarah, memerlukan waktu yang cukup lama untuk terkumpul bahan. Dan yang paling lama tuh pada saat itu saya agak sedikit kalau saya bikin miring ini pendinginnya saya kurang begitu suka. Saya lebih senang pendinginnya itu berdiri seperti ini ya. Ini pendinginnya itu heat sinknya itu dia agak sedikit tinggi, akhirnya di bawah itu saya geraji gitu kan. Jadi makanya pas. Sebenarnya ada ya pendingin yang lebih tipis, yang lebih pendek itu ada. Pada saat itu saya beli agak tinggi, saya kira tuh apa ya, sama box
ternyata enggak. Jadi pada saat ya udah terlanjur teman-teman. Terus kita akan lihat lagi bagian yang sini ya, bagian untuk komponen-komponennya. Nah, kita akan melihat bagian komponennya. Teman-teman bisa lihat ya bagian komponennya di sini. Nah, ini saya menggunakan driver yaitu OCL 150 watt. Dan sampai sekarang ini belum pernah saya modif, dan sampai sekarang juga ini pernah saya ganti ya, baik resistor maupun yang lain. Ini Sanken, teman-teman bisa lihat ya. Kalau Sanken beli sekarang nggak mungkin tulisannya sampai hilang. Sablonnya itu udah hilang, itu nggak tahu nomornya sama seperti yang saya pakai itu ya. Nah, lihat skrupnya aja udah mulai karatan. Kalau power ini misalkan usia 1 tahun 2 tahun saya rasa masih belum ya, ini sudah karatan ya, kelihatan. Kalau power ini kelihatan banget ya teman-teman. Kalau sudah kelihatan bersejarah ya, udah lebih dari berapa ya, ini pokoknya mulai jadi itu tahun 2008 ya, tahun 2008 itu mulai jadi, mulai saya pakai 2008. Power ini bisa saya katakan ya bisa saya katakan power amplifier dan mungkin sulit untuk tergantikan ya misalkan. Dan ini saya nyatakan tidak akan saya jual karena ini bersejarah, mengingatkan betapa prosesnya, betapa lamanya ya. Bahkan dari segi perkabelan teman-teman bisa lihat, untuk perkabelan di sini tuh saya masih belum pernah mengganti, jadi kelihatan ya masih terbatas. Ini cuma biasanya saya lepas terus saya bersihin gitu aja sih, bersihin pakai puas itu. Nah, untuk anti jeduknya adalah saya menggunakan kapasitor yang kemarin. Jadi kapasitor yang kemarin itu yang saya gunakan ya, kapasitor yang Milar itu yang kemarin di video kemarin baru ya, itu saya taruh di saklar. Ini jamin 100% nggak akan mungkin bunyi jeduk, tidak ada. Meskipun teman-teman nggak usah dikasih speaker protector, dia tidak akan dibunyi jeduk. Tapi ini naruhnya di saklar ya, bukan di trafo. Ada beberapa yang di trafo kadang berhasil kadang enggak. Seperti kemarin saya di trafo 5 ampere tapi di trafo 10 ampere gak berhasil teman-teman. Jadi memang masih pro dan kontra ya teman-teman. Terus kita bisa lihat kabelnya warnanya aja mulai pudar teman-teman. Jadi seperti ini ya, ini semua drivernya semua driver mereknya GM semua ya teman-teman, bisa lihat ya, perhatikan semua. Kita geser ke sini. Nah, coba lihat ini kabelnya aja, kabel input ya yang mengarah ke jack ke konektornya. Ini warnanya aja udah mulai kelihatan ya, warnanya udah mulai kelihatan, jadi udah kelihatan kalau sejarah banget ya teman. Terus kita geser lagi teman-teman ya. Nah, itu kita geser lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini bagian alfa, untuk potensinya alfa ya. Jadi seperti itu ya, kelihatan ya, ini solasian ya. Masih saya biar tidak berantakan. Sampai sekarang ini belum pernah terjadi apa-apa ya teman-teman. Jadi masih awet ya. Ini adalah power amplifier Legend 150 watt Legend teman-teman ya, seperti ini. Nah, nanti kita akan tes pakai 2 speaker ya teman-teman. Nah, itu adalah speaker yang akan saya gunakan untuk tes teman-teman. Yang satu saya hadapkan ke sana biar kalau ketangkap nanti ketangkap kamera, biar tidak suaranya, biar terlihat terdengar suara jelas ya. Nanti kita gebet ya. Jadi ini adalah powernya. Nah, oke ya, jadi mari kita langsung pasang semuanya untuk perkabelannya.
Oke teman-teman, ini sekaligus closing ya. Ini sudah menyala kipasnya, ini saya hentikan pakai tangan di sini. Jadi teman-teman bisa dengarkan aja ya. Ini sampai selesai ya. Ini sekaligus closing teman-teman. Jadi ini saya putar musiknya ya teman-teman.